Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang peluang diskit. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Nurul Fadilah, yang kedua ada Abdul Rahman, yang ketiga ada Afifah Rahmah, yang keempat ada Ahmad Mukorobin, yang kelima ada Al-Fatihah, dan yang keenam ada Alim Masyuri, yang ketujuh ada Rizky Af dan Syakur Malik, yang kedelapan ada Satria Handika, yang kesembilan ada Mega Mairisa. Baik, langsung saja ke materinya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Masyuri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang teori diskrit. Nah, pada submateri teori diskrit ini ada beberapa distribusi, ada 4 distribusi. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan dan mendapati materi tentang distribusi binominal. Oke, saya mulai dari pengertian distribusi binominal itu sendiri. Ya, distribusi ini muncul ketika adanya percobaan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Tokoh itu dinamakan atau tokoh itu bernama Bernoulli. Itu sudah sangat terkenal, sehingga dalam teori itu beliau menciptakan yang namanya teori peluang atau teori pengulangan. Nah, jika kita hubungkan tentang distribusi binominal atau teori diskrit, di sini percobaan ini diulang sebanyak n pengulangan, n kali pengulangan. Jadi maksudnya ketika pengulangan itu dilakukan sekian kali, angka yang dilakukan percobaan itu kita simbolkan dengan huruf n, seperti itu. Nah, pada distribusi binominal ini peluang sukses itu selalu disimbolkan dengan huruf P. Jika ada peluang sukses itu disimbolkan dengan huruf P. Kemudian ketika ada pengulangan atau peluang yang mengalami kegagalan itu disimbolkan dengan huruf 1 min P. Dan setiap pengulangannya itu bebas, ya. Setiap pengulangan itu bebas secara statistik terhadap pengulangan berikutnya, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana distribusi binominal jika kita hubungkan dengan Bernoulli itu, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus untuk menghitung distribusi binominal. Ini ada fungsi X. Nah, fungsi X sama dengan dalam tanda kurung n min X, kemudian dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat n min X. Nah, dalam keterangan ini huruf-hurufnya P itu artinya peluang sukses, kemudian N artinya banyak pengulangan, dan huruf X banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Nah, X itu banyak sukses dalam kali pengulangan, itu bisa dimulai dari angka 1, 2, kemudian seterusnya sebanyak pengulangan itu dilakukan. Seperti itu untuk menghitung rumus, untuk menghitung distribusi binominal. Ini ada rumusnya, bisa teman-teman lihat di slide ya. Kemudian pada sifat-sifat percobaan Bernoulli ini ada 4 sifat. Yang pertama, percobaan terdiri dari n pengulangan, ya seperti yang di awal tadi, bahwa percobaan ini terdiri dari berapa kali pengulangan. Pengulangan yang dilakukan secara beberapa tahap, beberapa kali, itu dicoba. Itulah salah satu sifat Bernoulli. Kemudian sifat yang kedua, setiap percobaannya itu memiliki dua peristiwa. Dua peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa adanya peluang sukses atau percobaan sukses, kemudian adanya peristiwa kegagalan atau peluang gagal ketika melakukan percobaan. Ada sukses dan ada yang gagal. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga ada kaitannya dengan sifat-sifat percobaan Bernoulli, bahwa sifat yang ketiga adalah peluang sukses dinyatakan huruf P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan 1 min P. Jadi ketika nanti melakukan percobaan, ketika ada peluang sukses itu kita simbolkan dengan huruf P, dan ketika ada peluang yang gagal kita simbolkan dengan simbol 1 min P. Kemudian sifat yang keempat adalah tiap pengulangannya dengan pengulangan lainnya adalah saling bebas, ya, saling terkaitan, saling bebas. Dari percobaan satu ke percobaan lainnya itu bebas. Maksudnya tidak ada batasan ketika ada pengulangan atau ketika melakukan percobaan, tidak ada batasannya. Lebih seperti itu.
saya menjelaskan tentang teori diskrit pada satu distribusi. Yang dimaksud distribusi ini adalah distribusi binomial. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pokorobin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi binomial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Nah, pada umumnya distribusi binomial adalah distribusi atau probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N. N itu termasuk percobaan ya atau tidak. Nah, dalam artian berhasil atau gagal yang saling bebas. Nah, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas, yaitu probabilitas dalam distribusi binomial, yaitu bisa digambarkan dengan huruf P kecil. Nah, eksperimen berhasil atau gagal juga disebut dengan percobaan Bernoulli, atau sering kita gambarkan dengan N kecil. Nah, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli, atau distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikan statistik. Nah, selanjutnya yaitu adalah bentuk statistik data dalam distribusi binomial. Yaitu yang pertama di sini ada gambar, yaitu dengan grafik. Yaitu pertama ada warna biru dengan bentuk seperti belah ketupat. Yang kedua ada warna hijau yang berbentuk persegi, dan yang terakhir adalah bentuk bundar yang diwarnai dengan tanda merah. Nah, pada P yaitu bentuk warna biru, yaitu dengan P-nya adalah 0,5 dan N-nya adalah 20. Kemudian untuk yang kedua yaitu warna hijau, P-nya adalah 0,7 dan N-nya adalah 20. Nah, yang terakhir adalah warna merah. Nah, dari warna merah itu P-nya adalah sama 0,5 dan N-nya adalah 40. Nah, di sini menandakan bahwa P ini adalah merupakan suatu bentuk data yang berupa data signifikan, yaitu data yang disimbolkan dengannya keberhasilan. Nah, dan yang N disimbolkan dengan kegagalan dalam suatu distribusi binomial. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut yaitu adalah contoh dari distribusi binomial, yaitu di sini sebagai contoh yang pertama yaitu sebuah dadu dilempar 10 kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka 4. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan N itu merupakan jumlah berapa kali dadu dilempar, dan P merupakan jumlah sisi pada setiap dadu. Maka di sini digambarkan pada P dalam setiap sisi dadu yaitu 1,6. Nah, karena di sini dadunya adalah 6 sisi, maka di sini P-nya adalah 1/6. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebuah uang logam dilambungkan 3 kali dan dihitung berapa jumlah muncul sisi depannya.
distribusi jumlah acak ini merupakan distribusi binominal dengan n yaitu sama, yaitu jumlah lemparannya berapa kali, dan P adalah jumlah sisi logamnya. Maka di sini logam atau uang logam memiliki dua sisi, maka P di sini dituliskan adalah 1/2 seperti itu. Nah, kemudian distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel yang dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, sedangkan dari jumlah populasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf N besar. Nah, apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik. Maka distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik. Nah, bukan binominal. Semakin besar n besar, maka semakin besar n besar daripada n kecil, maka distribusi binominal merupakan pendekatan yang paling baik dan paling banyak digunakan. Saya akan menjelaskan apa itu distribusi multinomial. Nah, distribusi multinomial ini adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung hasil eksperimen yang melibatkan dua variabel atau lebih. Nah, distribusi multinomial ini adalah distribusi binomal yang lebih dikenal luas. Nah, terus khususnya di mana hanya ada dua kemungkinan hasil seperti benar salah ataupun kepala ekor. Di bidang keuangan, analisis menggunakan distribusi ini untuk memperkirakan probabilitas serangkaian hasil tertentu yang terjadi, seperti kemungkinan perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, sementara pesaingnya melaporkan pendapat yang mengecewakan. Lalu ada beberapa poin penting, ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu distribusi multinomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam eksperimen dengan dua variabel atau lebih. Yang kedua, ada berbagai jenis distribusi multinomial termasuk distribusi binomial yang melibatkan eksperimen hanya dengan dua variabel. Dan yang terakhir, distribusi multinomial banyak digunakan dalam sains dan keuangan untuk memperkirakan probabilitas serangkaian hasil tertentu yang terjadi. Terus bagaimana sih cara memahami distribusi multinomial? Nah, di sini ada beberapa distribusi multinomial yang berlaku untuk eksperimen yang kondisi berikut ini tuh benar gitu. Jadi beberapa berikut kondisi yang benar bisa disebut dengan distribusi multinomial. Nah, yang pertama, percobaan terdiri dari percobaan berulang seperti melempar dadu 5 kali, bukan hanya sekali gitu. Nah, terus yang kedua, percobaan harus independen satu sama lain. Misalnya jika Anda melempar 2 dadu, hasil dari 1 dadu tidak mempengaruhi hasil dadu lainnya. Dan yang ketiga, probabilitas setiap hasil harus sama di setiap contoh eksperimen. Contohnya yaitu jika dadu memiliki 6 sisi, maka harus ada peluang 1 dari 6 untuk setiap angka diberikan pada setiap lemparan. Nah, yang keempat, setiap percobaan harus menghasilkan hasil yang spesifik seperti angka antara 2 dan 12 jika melempar 2 dadu berisi 6. Baik, saya Mega Marisa akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh perhitungan distribusi multinomial. Distribusi probabilitas multinomial ini digunakan untuk menentukan probabilitas hasil yang dikategorikan ke dalam lebih dari 2 kelompok. Fungsi dari probabilitas multinomial ini adalah P buka kurung S1, X2 sampai dengan XK sama dengan fungsional N dibagi fungsional X1, fungsional X2 sampai dengan fungsional K. Lalu dikali dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK. Sebagai contoh yang pertama, berdasarkan laporan sebuah penelitian tahun 1995 di antara produk mikroprosesor Pentium generasi pertama diketahui terdapat cacat yang mengakibatkan kesalahan dalam operasi aritmatika. Setiap mikroprosesor dapat dikategorikan sebagai baik, rusak, dan cacat.
Diketahui bahwa 70% mikroprosesor dikategorikan baik, 25% cacat, dan 5% rusak. Jika sebuah sampel random berukuran 20 diambil, berapa probabilitas ditemukan 15 mikroprosesor baik, 3 cacat, dan 2 rusak? Lalu penyelesaiannya adalah P buka kurung 15,3,2 sama dengan fungsional 20 dibagi dengan fungsional 15, fungsional 3 dan fungsional 2 dikali 0,7 pangkat 15 dikali 0,25 pangkat 3 dan 0,05 pangkat 2. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 0,0288. Lalu untuk contoh yang kedua, misalkan kita menjalankan percobaan di mana kita melempar 2 dadu sebanyak 500 kali. Sasaran kami adalah menghitung probabilitas bahwa eksperimen tersebut akan memberikan hasil berikut di 500 uji coba. Yang pertama, hasilnya akan menjadi 2 dalam 15% percobaan. Yang kedua, hasilnya akan menjadi 5 dalam 12% percobaan. Yang ketiga, hasilnya akan menjadi 7 dalam 17% percobaan. Dan yang keempat, hasilnya akan menjadi 11 dalam 20% percobaan. Distribusi multinominal akan memungkinkan kita menghitung probabilitas hasil kombinasi hasil di atas akan terjadi. Meskipun angka-angka ini dipilih secara sewenang-wenang, jenis analisis yang sama dapat dilakukan untuk eksperimen yang bermakna dalam sains, investasi, dan bidang lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatihah Rihadatul Ais. Saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari peubah acak X pada selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu merupakan suatu nilai numerik, yaitu banyaknya peristiwa yang terjadi dari percobaan yang dilakukan, di mana hasil-hasil tersebut bergantung terhadap selang waktu atau daerah tertentu. Untuk selang waktu pada percobaan Poisson ini dapat berupa menit, hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Sedangkan untuk daerah tertentu, pada percobaan ini dapat berupa suatu luasan atau mungkin suatu volume. Kemudian, contoh dari percobaan Poisson, yang pertama, banyaknya hubungan telepon per jam yang diterima sebuah kantor. Di sini kita dapat melihat terdapat unsur waktu, yang berarti percobaan ini adalah percobaan Poisson. Kemudian yang kedua adalah banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan karena terjadi hujan selama musim hujan. Yang ketiga, banyaknya hari sekolah diliburkan karena virus corona. Di sini juga terdapat selang waktu tertentu. Kemudian yang keempat, banyaknya tikus dalam 1 hektar. Dari percobaan ini kita dapat melihat terdapat unsur wilayah atau unsur daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah banyaknya salah ketik dalam 1 halaman. Kemudian sifat-sifat Poisson terdapat 3. Yang pertama, banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu itu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Artinya, hasil-hasil atau peristiwa dari waktu atau daerah lain itu saling independen atau saling bebas. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil yang terjadi pada selang waktu yang amat pendek atau daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tertentu. Maksudnya adalah karena hasil-hasil percobaannya itu saling bebas, maka nilai peluangnya pun juga saling bebas. Kemudian yang terakhir, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit, kita dapat mengabaikan nilai peluangnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Untuk definisinya, distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Jadi berikut rumusnya, P dalam kurung X titik koma lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial.
Untuk X-nya sendiri adalah berupa bilangan cacah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini lambda T menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu atau daerah tersebut dengan E sama dengan 2,71828. Kemudian untuk ilustrasi pertama atau contoh soal adalah rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena pandemi di suatu kota adalah 4. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota ini akan tutup selama 6 hari saat pandemi? Nah, soal ini dapat dikerjakan dengan rumus yang sudah tertera dalam PPT. Kemudian untuk jumlah Poisson dihitung dengan rumus P dalam kurung R titik koma lambda T sama dengan sigma yang terdiri dari X yang sama dengan 0 sampai dengan R. P dalam kurung X titik koma lambda T. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, contohnya, rata-rata banyak tikus per hektar dalam suatu ladang gandum seluas 5 hektar diduga sebesar 10 ekor tikus. Nah, untuk menghitung peluang bahwa dalam satu luasan 1 hektar terdapat lebih dari 15 tikus itu juga menggunakan rumus yang sudah tertera. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang distribusi geometrik berkaitan dengan percobaan Bernoulli di mana terdapat n percobaan independen yang memberikan hasil dalam 2 kelompok. Sukses dan gagal variabel random geometrik mengukur jumlah percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama kali fungsi distribusi probabilitas geometrik G dalam kurung X P sama dengan PGX angkat min 1 di mana X sama dengan 1, 2, 3 B dan Q adalah parameter probabilitas sukses dan gagal rata-rata dan variansi distribusi probabilitas geometrik adalah U sama dengan 1 per P Q pangkat 2 sama dengan Q per P pangkat 2. Contohnya, pada suatu daerah, Pikola menguasai pangsa pasar sebesar 33,2% bandingkan dengan pangsa pasar sebesar 40,9% oleh Coca-Cola. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang produk cola baru yang memperluas seorang yang terbiasa minum Pikola. Responden diambil secara random dari peminum cola. Berapa probabilitas responden pertama adalah peminum Pikola? Berapa probabilitas pada responden kedua, ketiga, atau keempat? Penyelesaiannya seperti yang di atas. Contoh yang kedua, di dalam suatu proses produksi tentu diketahui bahwa secara rata-rata satu di dalam setiap 100 barang adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang kelima yang diperiksa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan? Penyelesaiannya dengan menggunakan sebaran geometri dengan X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01, maka diperoleh G dalam kurung 5 bagi 0,01 sama dengan tutup kurung 0,01 tutup kurung 0,99 pangkat 4 sama dengan 0,0096. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi geometrik. Distribusi geometrik memiliki ciri bahwa perubahan acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Distribusi geometrik merupakan kasus khusus distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1. Bila percobaan yang saling bebas dilakukan berulang kali dan menghasilkan suatu sukses dengan peluang P dengan peluang Q sama dengan 1 PQ
sama dengan 1 min P. Maka distribusi peluang perubahan acak X yaitu banyaknya usaha sampai bisa terjadi sukses yang pertama diberikan oleh rumus yang ada di slide. Saya lanjutkan. Baik, contoh seorang mahasiswa akan menempuh ujian masuk sebuah universitas dan diberikan kesempatan untuk menempuh sebanyak 3 kali. Menurut perhitungan dalam tiap ujian, ia akan lulus dengan peluang sebesar 60%. Berapa persen peluang bahwa ia akan lulus pada ujian yang ketiga, dan berapa persen peluang bahwa dalam 3 kali kesempatan ujian ia akan lulus semua. Penyelesaiannya gunakan distribusi geometrik dengan X sama dengan 3X sama dengan 3 dan P sama dengan yang 60% itu dipecahkan dulu menjadi 0,60 P sama dengan 0,60. Maka diperoleh hasil dengan sebagai berikut. P dalam kurung X lebih kecil dari 3 sama dengan G dalam kurung 3 bagi 0,6 sama dengan 0,6 dan 0,4 akar 3 min 1 sama dengan 0,09.